Glory, haleluya, 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 Jesus. Engkau terlalu baik, luar biasa, Tuhan. Tidak henti-hentinya memberkati kami sehingga kembali kami boleh ada sebenarnya kami ada pada sore menjelang malam di tempat ini. Terima kasih untuk kemurahan kasih anugerah berkat-Mu Bapa. Bahkan melalui bibir mulut lidah kami Engkau izinkan, Engkau percayakan, Engkau kuduskan dan berkati. Sehingga kalau kami dapat menaikkan melalui bibir mulut lidah kami pujian penyembahan yang kami naikkan dalam roh dan kebenaran. Ini juga hanya karena kemurahan kasih anugerah berkat yang Kau izinkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk hadirat dan urapan-Mu yang melawat memberkati kami di tempat ini tanpa kecuali Bapa. Lebih daripada itu Bapa, kami rindu untuk memberkati kami lebih jauh melalui setiap kebenaran firman-Mu. Dan inilah hamba-Mu yang Kau izinkan ada di tempat ini. Mari kembali kuduskan, sucikan, layakan, urapi hamba-Mu dengan urapan surgawi yang baru, dan jadikan hamba menjadi alat bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu semata-mata. Sehingga setiap firman yang Kau titipkan, yang Kau izinkan, yang Kau percayakan keluar melalui bibir mulut lidah hamba-Mu Bapa. Kami sungguh yakin dan percaya firman-Mu tidak akan pernah pergi berlalu dengan sia-sia. Ia akan lakukan apa yang Kau percayakan melalui kuasa kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu bertumbuh, berakar, berbuah-buah lebat, sehingga melalui kehidupan kami kembali nama Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kekasih kami diagungkan, dibesarkan, dimuliakan, ditinggikan. Lebih daripada itu Bapa, layakkan, kuduskan, sucikan kebenaran kami, ketika kami layak dan berkenan masuk dalam suatu persekutuan yang indah dengan Kau melalui tubuh dan darah Yesus Kristus. Dan kami percaya melalui tubuh dan darah Yesus ada kuasa, ada kasih, ada mujizat, sehingga kami pulang dari tempat ini dengan iman percaya bukan sebenarnya kami datang. Yang berdosa Engkau ampuni, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Bahkan kami datang dengan segala pergumulan, masalah, tantangan, cobaan, ujian yang menyertai kehidupan kami. Kami pegang janji kebenaran firman-Mu, di mana Engkau bersabda, marilah semua yang letih lesu dan beban berat, datanglah kepadaku, karena Engkau yang memberikan kelegaan, bahkan kelepasan dalam kehidupan kami. Sebab Engkau adalah jawaban, pertolongan, pengharapan, penghiburan kami. Dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kekasih kami, kami alaskan dan panjatkan doa ini. Haleluya. Puji Tuhan, kita yang telah diberkati Tuhan katakan bersama, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Luar biasa. Sekali lagi shalom. Luar biasa. Lebih tegas lagi shalom. Luar biasa. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Victorious family. Tuhan Yesus memberkati. Victorious family. Tuhan Yesus memberkati. Victorious family. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Saya percaya sesuai ucapan perkataan Anda, biarlah itu menjadi warna bagian kehidupan seorang saya hari lepas hari. Kita bukan menjadi sekedar umat Tuhan yang biasa-biasa. Sebab itu yang Dia inginkan, itu yang Dia dambakan, itu yang Dia rindukan, menjadi umat Tuhan yang luar biasa. Dan tentu saya selalu tidak akan pernah berhenti. Titik tolak dari setiap memberitakan firman Tuhan selalu dari mengingatkan, menyadarkan saudara saya supaya kita benar-benar terpisah dan jadi warna bagian kehidupan saudara saya. Kita harus menjadi beda dengan orang-orang di luar sana. Beda dalam apa? Dalam segala aspek kehidupan saudara saya. Kenapa? Anda dan saya adalah umat ciptaan Tuhan. Bukan sekedar Anda dan saya adalah umat ciptaan, yang di luar sana juga adalah umat ciptaan. Semua Dia menciptakan. Bahkan maaf kata, insan yang lain, binatang, itu juga ciptaan Tuhan. Semua yang ada di kolong langit ini, Alkitab berkata Mazmur 24 ayat 1, Dia yang menciptakan, bahkan yang diam di dalamnya, semua milik kepunyaan Tuhan. Semua oleh karena Dia semua ini ada. Tapi ada perbedaannya antara saudara dan saya. Dia inginkan Anda dan saya memang harus beda dengan yang lain. Termasuk juga umat ciptaan Tuhan, insan yang tertinggi yang namanya manusia. Tapi Anda dan saya manusia, yang manusia lain daripada manusia yang lain di luar sana. Karena Anda dan saya menjadi milik kepunyaan yang Tuhan kasihi saudara dan saya. Mana bukti kasih Tuhan yang terbesar yang dinyatakan, yang Dia proklamirkan dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar yang mengasihi dunia. Dunia bukan sekedar planet bumi yang Anda dan saya tempati, tapi dimanapun planet bumi yang Anda dan saya tempati ini adalah dunia yang Tuhan juga kasih. Oleh karena itu saudara saya adalah milik kepunyaan Tuhan. Anda dan saya juga harus memperhatikan, harus melihat, sehingga planet bumi yang Anda dan saya tempati ini juga Anda dan saya harus mempunyai apa? Kepedulian. Ada kasih Anda dan saya melalui bumi di mana Tuhan tempatkan Anda dan saya berada.
dan kita juga bertugas untuk bertanggung jawab untuk memelihara dan menjaga. Terlebih hidup Anda dan saya. Firman Tuhan katakan 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah tubuhmu adalah baik Allah? Oleh karena itu, kalau roh Allah ada di dalam surat saya, maka 1 Korintus 3 ayat 17a, firman Tuhan katakan, barang siapa yang mencelakakan, barang siapa yang membinasakan bait Allah, konsekuensinya, firman Tuhan katakan apa? Sebab bait Allah adalah surat saya, maka konsekuensinya Allah sendiri, sang pencipta bumi, langit dan segala isinya, yang sangat geram dan marahnya, Alkitab berkata apa? Allah akan membinasakan siapa? Saudara dan saya. Kenapa? Karena Anda dan saya tidak mempunyai kepedulian. Anda dan saya melecehkan kasih karunia Allah Bapa di surga. Kepedulian yang dia katakan, karena begitu besar Dia mengasihi, sehingga Ia telah mengutus anak yang tunggal, Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Dia utus dengan suatu nilai tertentu, dengan suatu harga yang tertentu, dengan suatu pengorbanan yang tertentu, dan tidak ada pengorbanan apapun juga yang Allah telah lakukan, kerjakan, perbuat untuk apapun yang ada di seluruh alam jagat ini, tapi hanya untuk namanya manusia, yaitu saudara dan saya yang berkumpul sore hari ini melalui wadah gereja GBI Rahmat Immanuel Ministry di Ciputra sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan menginginkan anak-anak saya. Kenapa luar biasa? Karena pengorbanannya tak tertandingkan. Anak yang Dia kasih, yang satu-satunya, tidak ada yang lain lagi. Itu yang Dia berikan, itu yang Dia korbankan, itu yang Dia anugerahkan, itu yang Dia karuniakan bagi saudara saya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara Dia sendiri. Firman Tuhan kata Filipi pasal 2 ayat 6, Dia tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah itu sendiri, karena sebetulnya Dia adalah Allah itu sendiri. Tapi atribut itu Dia mau tanggalkan, Dia mau tinggalkan. Jubah itu Dia lepaskan di dalam kehidupan dan dalam keberadaannya. Dia tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah itu sendiri, yang harusnya dipelihara, dijaga, tapi Dia mau tanggalkan yang harus dipertahankan itu. Bahkan dengan cara bagaimana? Filipi 2 ayat 7, dengan cara bagaimana? Mengosongkan, menghampakan diri, tidak ada yang tertinggal lagi. Artinya Dia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seperti siapa? Seperti manusia yang berdosa, yang tidak layak, yang tidak pantas, yaitu saudara dan saya yang tadinya belum menjadikan Tuhan dan Juru Selamat. Tapi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang diutusnya, Dia korbankan bagi saudara saya, telah mengosongkan, menghampakan diri, bahkan jadi serupa dengan saudara dan saya. Tidak ada perbedaan, karena memang demikianlah pada mulanya Anda dan saya diciptakan. Bukankah Dia berfirman dalam Kejadian 1 ayat 26-27, mari kita ciptakan manusia yang serupa, segambar dengan Sang Pencipta itu sendiri. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya Anda dan saya, firman Tuhan kata, supaya Anda dan saya katanya berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan segala ciptaan yang lain yang ada di kolong langit ini, yang ada di bumi, di alam jagat ini. Firman Tuhan kata, atas seluruh bumi dan atas segala binatang merata yang merayap di bumi, diberi kuasa. Kenapa? Dan berfirman, baik kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bukan sekedar gambar dan rupa, tapi kuasa, otoritas, mandat itu Dia telah berikan bagi saudara saya sebagai anak-anak, sehingga apa yang Anda ucapkan, Anda perkatakan, Anda dambakan, Anda rindukan dan wujudkan dalam sikap perilaku iman Anda akan terjadi, akan jadi satu wujud kenyataan. Firman Tuhan kata Matius 18 ayat 18, apa yang kita ikat di bumi terikat di surga, apa yang Anda saya lepaskan di bumi terlepas di surga. Kuasa, otoritas, mandat itu sudah ada di tangan saudara saya. Kunci kerajaan surga ada di tangan saudara saya. Yesus telah memberikan kunci itu masing-masing dalam kehidupan saudara saya, sehingga anak saya mempunyai mandat, mempunyai kuasa, mempunyai otoritas untuk membawa suamimu, membawa istrimu, membawa anak-anakmu, membawa orang tuamu, membawa keluarga, membawa siapapun yang anak saya kasih dan cintai. Karena firman Tuhan berkata, Kisah Rasul 16 ayat 31, satu jiwa. Siapakah jiwa itu? Jiwa yang luar biasa, yaitu saudara saya yang telah menerima karya keselamatan daripada Kristus Yesus. Satu jiwa menerima Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat.
maka aku dan seisi rumah, kata firman Tuhan, siapapun yang ada dalam kehidupan rumah tangga saudara saya, di dalam kuasa otoritas saudara saya, seisi rumah, kata firman Tuhan, akan apa? Diselamatkan. Engkau dan seisi rumah diselamatkan melalui siapa? Saudara saya. Kapan itu terjadi? Itu waktunya Tuhan. Tapi anak saya berkarya, anak saya bersaksi, anak saya tetap menjalani sesuai dengan apa yang Tuhan titipkan dan percayakan bagi saudara saya. Enggak usah lagi. Anda sudah doakan sekian tahun. Mungkin Anda katakan, mana mungkin lagi, sudah terlalu lama Pak, saya sudah puluhan tahun, sudah doa, sudah puasa dan sebagainya. Anakku nggak ada perubahan. Suamiku bahkan mungkin bukan pulang hanya menjadi pulang pagi, bahkan beberapa hari ada kalanya tidak kembali, ada kalanya nggak tahu di mana lagi dia berada. Tapi jangan salah, selama anak saya benar dan layak di hadapan Bapa di surga, firman Tuhan kata Yakobus 5:16b, doa orang yang benar, bukan doa yang benar, doa orang yang benar. Siapa yang benar? Saudara saya malam hari ini di tempat ini, kita sudah dibenarkan dalam Kristus Yesus. Doa orang yang benar sangat besar apa? Kuasanya. Dan ini firman Tuhan. Berdoa saja. Nanti pada waktunya Tuhan akan memutus penuai-penuai. Tuhan yang akan menggerakkan pada waktunya. Yang penting anak saya konsisten dan setia dalam mengiringi Tuhan. Lakukan, kerjakan apa yang anak saya dapat lakukan, kerjakan, perbuat. Di luar itu Tuhan yang akan lakukan, kerjakan bagi saudara saya, untuk suami, untuk istri, untuk keluarga. Tapi dengan iman, karena kita adalah orang beriman. Firman Tuhan katakan, Roma 1 ayat 15b, orang benar hidup oleh karena iman. Matius 9 ayat 9b, terima terjadi sesuai iman. Dan Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tapi bukan aku lagi, tapi siapa? Kristus yang hidup dalam hidup saya. Dan hidup yang akan saya hidupi saat ini dalam daging, hidup oleh karena apa? Iman. Iman kepada siapa? Bukan pada harta, bukan pada intelektual, bukan pada posisi jabatan saudara saya, bukan kepada depositor saudara saya, bukan kepada pabrik saudara saya, bukan kepada bank saudara saya. Apapun juga, tapi kita beriman kepada anak Allah yang kita kenal dalam Kristus Yesus, yang telah diserahkan, yang telah diberikan bagi saudara saya. Dan kalau kita beriman kepada Dia, Alkitab berkata, ayat 42 ayat 2, aku tahu Kau sanggup mampu melakukan segala sesuatu. Dan rencana Tuhan dalam hidup saudara saya, rencana Tuhan dalam keluarga, rencana Tuhan dalam usaha, rencana Tuhan dalam masa depanku, rencana Tuhan di dalam pelayananku, rencana Tuhan dalam keuanganku, rencana Tuhan dalam kehidupan anak cucuku, bahkan cicit yang saat ini saya belum punya, baru menjadi ayah dari 8 anak, opa sementara baru 16 cucu, belum ada cicitnya. Tapi saya melihat dengan kacamata iman ke depan, bukan hanya anak-anak mantu cucu, tapi cicit yang belum saat ini juga belum ada. Tapi dengan kacamata iman, saya percaya dan tetap pegang firman Tuhan. Dia akan berkarya, dia akan bekerja, dia akan melakukan, sehingga anak saya tidak perlu ragu, khawatir, takut apapun juga. Karena firman Tuhan katakan, bagi kita yang beriman kepada Dia, Mazmur pasal 37 ayat 25, Anda dan saya tidak akan melihat, Anda dan saya akan tahu persis orang-orang yang mengandalkan Mazmur 37 ayat 25. Firman Tuhan katakan apa? Dahulu aku muda, sekarang kata firman Tuhan, aku telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar apa? Ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Enggak, yakini, imani, percaya, karena Tuhan ada bersama saudara saya. Tuhan menyertai saudara saya. Dia sanggup mampu mencukupkan tepat pada waktunya. Tapi beriman dan yakini, percaya, Dia sanggup mampu lakukan, kerjakan. Ini yang saya alami. Ini dalam perjalanan kehidupan saya. Dan itu hanya ada dalam kualitas apa? Orang-orang yang luar biasa. Jangan hidup keraguan, jangan hidup kekhawatiran, jangan hidup ketakutan. Sebab firman Tuhan katakan, ayat 3 ayat 5, apa yang kamu takutkan itu ya apa? Menimpa saudara saya. Apa yang saudara cemaskan itu yang akan apa? Mendatangi saudara dan saya.
Yakini iman yang percaya, sehingga anak saya tidak perlu ragu untuk berkata luar biasa, dan akan terjadi sesuai ucapan perkataan anak saya. Kita adalah orang-orang berkualitas, kita adalah orang-orang luar biasa. Kenapa? Karena Kristus ada bersama saudara saya. Dia menyertai saudara saya bukan secara pasif, yang dia katakan dalam Matius 24 ayat 20c, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa, senantiasa sampai kapan kesudahan akhir zaman. Jadi dalam keadaan senang, susah, duka sekalipun, ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, ada bencana, ada apapun juga, selama Yesus ada bersama saudara saya, anak saya tetap ada di telapak tangan Tuhan, ada dalam kepedulian daripada Bapa di surga. Sehingga firman Tuhan katakan, Dia akan memerintahkan malaikat ya, untuk apa? Berkemah sekitar kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan. Mazmur pasal 34 ayat 8. Itu janji firman Tuhan untuk saudara saya, umat Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan dengan tegas berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan, lalu meluputkan anak saya. Ada bencana, ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, ada malapetaka, ada kerugian, ada kecelakaan, ada sampar penyakit yang sedang mengintip kehidupan saudara. Tapi dengan tegas firman Tuhan katakan, karena Dia telah memerintahkan malaikat Tuhan berkemah sekitar kehidupan saudara saya dan meluputkan saudara saya. Dan Mazmur 91 ayat 11, Dia akan memerintahkan malaikat Tuhan untuk menyertai kemanapun anak saya melangkah, kemanapun anak saya pergi. Janji firman Tuhan, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu, dimanapun langkah kehidupan, dimanapun anak saya berada. Sehingga di kota, di negara, di tempat tiba-tiba yang di luar pengetahuan, di luar kendali saudara saya, tersedang terjadi, yaitu bencana mungkin, yaitu sakit penyakit, sampar penyakit, apapun juga. Tapi firman Tuhan menjadikan Mazmur 91 ayat 7. Firman Tuhan kata, dan ya, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 1000 rebah di sebelah kanan, tetapi itu tidak akan apa? Menimpa saudara dan saya. Itu tidak akan melimpah. Dan ayat 8 Alkitab berkata, engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik yang sengaja ingin menjerat saudara saya, ingin mencelakakan saudara saya, ingin menipu saudara saya, ingin membiarkan anak saya masuk saat itu di daerah yang sedang ada bencana wabah, penyakit dan sebagainya. Mungkin anak saya dijerat untuk hal-hal demikian, tapi tidak usah khawatir. Janji firman Tuhan, bahkan sedang terjadi bencana apapun juga yang saat ini sangat amat sulit terprediksi, dimanapun saat ini terjadi secara sporadis di dunia saat ini dengan situasi kondisi. Tapi janji firman Tuhan kata Yesaya 43 ayat 2 dan 3, sekalipun anak saya berjalan di mana, di air, di sungai sekalipun, tapi anak saya tidak akan hanyut dan mati. Sekalipun anak saya berjalan di tengah-tengah api, tapi anak saya tidak akan apa? Terbakar. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Dan ini janji firman Tuhan. Segala sesuatu bisa terjadi karena firman Tuhan katakan 1 Petrus 5 ayat 8, iblis itu digambarkan seperti singa yang mengelilingi saudara saya. Oleh karena itu berwaspada dan berjaga-jaga, sebab itu dan celah dia akan masuk dan memayak-mayak hidup saudara saya. Sadarlah dan berjaga-jaga lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Tapi selama anak saya percaya, anak saya andalkan dan bergantung bersandar pada Yesus, Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah jemaat Gemirem yang luar biasa saat ini, yang mengandalkan dan menaruh pengharapan pada Tuhan. Firman Tuhan diberkati. Kenapa? Dia bertanggung jawab, dia yang memelihara, dia menjaga hidup saudara, dan mata Tuhan tidak pernah terlelap. Mata Tuhan tetap memandang dan melihat saudara saya, terus memandang. 1 Petrus 3 ayat 12 firman Tuhan katakan apa? Mata Tuhan tertuju bagi orang-orang yang dikasihi, jemaat Tuhan yang luar biasa, sebab mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar
dan telinganya dia berikan, dia buka lebar-lebar untuk mendengarkan seruan doa saudara saya. Tangannya dia siap terulur untuk memberikan pertolongan bagi saudara saya pada waktunya. Tapi di sisi yang lain, muka Tuhan juga dengan geramnya mengawasi dan memandang orang-orang fasik, orang-orang jahat. Pilihan daripada saudara saya. Kita masuk dalam kriteria yang mana? Bukan Tuhan yang menentukan. Tuhan berikan itu pada saudara saya. Pilihan daripada saudara saya. Kalau Anda saya menempatkan, posisikan saudara saya sebagai jemaat Tuhan yang luar biasa, sebagai anak-anak Tuhan yang dipelihara dan dijaga, dan Tuhan mempunyai kepedulian bagi saudara saya, dan firman Tuhan ini akan digenapkan dalam kehidupan saudara saya. Anda akan berjalan dalam permainan yang berkah, karena memang daripada mulanya Tuhan inginkan saudara saya diciptakan ada di Taman Eden. Anda dan saya mengalami suasana surga. Dan suasana surga ini bukan nanti berbicara sesudah anak saya mengalami sesudah yang namanya Ibrani 9:27. Satu waktu kelak semua manusia akan mati, baru kemudian diadili. Tapi saudara dan saya, semua kita akan melewati masa itu. Tapi kita bukan dalam pengadilan. Kita akan menerima mahkota kehidupan. Tapi saat ini ada dan saya di dunia ini. Kepedulian Tuhan bagi saudara saya, surga menyertai dan ada dalam kehidupan saudara saya. Dan Tuhan berfirman, Yesus sendiri bersabda waktu mengajarkan dalam doa Bapa kami, Matius 6:10, datanglah kerajaanmu di bumi, datanglah kerajaanmu di bumi seperti apa? Seperti di surga. Jadi suasana surga itu anak saya ciptakan, bangun, yaitu dalam hidupmu, keluargamu, rumah tanggamu, usahamu, bisnismu, pekerjaanmu, pelayananmu, di masyarakat di mana Tuhan tempatkan anak saya berada. Orang akan merasakan damai sejahtera dan sukacita di mana Anda dan saya hadir. Ada pengharapan, ada penghiburan, ada kekuatan, ada masa depan. Karena melalui hidup Anda dan saya, orang tidak rasa resah, orang tidak rasa terusik, karena Anda dan saya membawa berita-berita sukacita, membawa pengharapan yang luar biasa, mau berita sukacita. Tidak waktu Anda dan saya datang, naik si tukang gosip itu, naik si tukang fitnah itu ada, naik merepotkan, terus ini itu dan sebagainya, mengucapkan kata-kata yang sia-sia yang tidak punya arti makna, yang membuat orang tidak sejahtera. Kehadiran saudara saya, mestinya kehadiran anak saya membuat orang merasa damai sukacita, sehingga suasana surga itu melalui hidupmu di dalam rumah tangga akan dirasakan, sehingga anak-anak akan betah di mana suasana surga itu ada. Suami tidak ragu untuk selesai dia usaha bisnis kerja, buru-buru segera akan pulang. Karena pulang ke mana? Dia tahu bukan ke neraka di dunia ini, tapi surga yang ada di bumi ini. Dia ada di sini. Dia akan merasa damai, ada rasa sukacita. Dan itu kita harus ciptakan. Kita harus bawa suasana itu. Kita ciptakan dalam kehidupan saudara saya. Dan kalau Anda membiasakan hal yang indah yang baik, orang pepatah dunia saja katakan Allah bisa karena biasa. Biasakan melalui ucapan perkataan Anda, melalui kehidupan Anda, yang tadinya dengan cepatnya mengucapkan kata-kata yang tidak bermakna, kata-kata yang tidak menguntungkan, kata-kata yang menyakitkan dan sebagainya. Mulai hari ini bertobat, makarkan. Jangan katakan suami, wah ini si suami gak benar, ini suami yang ini anak yang nakal, ini anak yang bandel, ini anak yang sakit-sakitan, ini anak yang tak berguna dan sebagainya. Bukan mereka, tapi kita telah menabur sesuatu. Tinggal waktunya Anda dan saya tuai melalui ucapan perkataan Anda kepada suamimu, kepada anakmu, kepada istrimu, kepada siapa. Dan lain, biasakan sesuatu yang tidak manis. Pikiran, di perasaan, sehingga kita mempunyai paradigma yang sesuai dengan Kristus inginkan. Oleh karena Paulus ajarkan pada jemaat Tuhan luar biasa, Filipi 2 ayat 5. Hendaklah jemaat Tuhan di pikiran yang ada di pikiran, semuanya menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan Kristus Yesus dalam firman Tuhan saya. Dan itu harus anak saya paham.
Jadi sebenarnya enak, hidup ini enak semua. Dan kalau Anda lihat waktunya begitu singkat, Tuhan sedang mempersingkat waktu bagi orang-orang yang sungguh dalam Tuhan. Gak usah ragu, jalani saja hari lepas hari yang Tuhan titipkan dan kerjakan. Lakukan, kerjakan, perbuat yang terbaik. Yang Anda saya bisa lakukan, kerjakan, perbuat, lakukan. Karena firman Tuhan telah mengajarkan Kolose 3:3, apapun yang kita lakukan, kerjakan, perbuat, lakukan dan kerjakan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Seolah-olah motivasinya tidak ada kena uang, tidak ada kena posisi, tidak pernah kena nama, tidak pernah kena apapun juga. Tapi motivasinya, goalnya, yaitu lakukanlah semua itu oleh karena Kristus. Kalau itu goal, itu tujuan, itu kehendak dengan saudara saya, kita akan menuai hal-hal yang luar biasa yang telah menanti dan menunggu saudara saya. Tuhan itu selalu memberkati. Itulah Tuhan dan Juru Selamat. Kita nggak perlu minta-minta berkat. Tuhan siap memberkati karena memang Dia berfirman. Yohanes 10 ayat 10b, aku datang untuk memberi hidup. Hidupmu, rumah tanggamu, kesehatanmu, anak cucumu, usahamu, bisnismu, pekerjaan, pelayanan, masa depanmu, di situ ada kehidupan. Karena Tuhan datang untuk memberi kehidupan. Dengan kualitas bagaimana? Yaitu Yohanes 10 ayat 10c, dengan hidup yang berkelimpahan. Dan itu Tuhan memberikan. Dia ingin memberkati, memberikan kelimpahan bagi saudara saya. Tinggal bagaimana saudara saya pilihan ada pada saudara saya. Kalau anak saya membiarkan seperti tadi saya katakan 1 Korintus 3 ayat 17, jika ada orang yang membiarkan, ada orang yang menelantarkan, ada orang yang membinasakan baik Allah, maka Allah sendiri akan membinasakan. Tapi kalau ada saya jaga, pelihara, tubuh ini tidak bisa dibiarkan saja. Begitu saja. Saya tetap harus ada dalam kendalian, tetap ada dalam kontrol, tetap jaga, istirahat waktu cukup, saya harus rawat ke badan, makan juga tetap teratur, bukan apa yang enak dikonsumsi, masuk dan sebagainya. Nanti melebar ke kiri kanan muka dan sebagainya, akhirnya segala penyakit saya undang. Kenapa? Keserahan, keramaan, kerakusan saya sendiri. Yang penting sudah doa dalam nama Yesus. Itu namanya kita mempermainkan Yesus dan mencoba Yesus. Kita sudah diberikan hikmat. Hikmat itu Anda dan saya harus pakai. Ya, jangan digampangkan. Belum sempat mati. Jangan sempat digampangkan. Yakini iman itu saya. Dan itu saya tetap lakukan kerjaan. Beberapa hari saja kalau olahraga rasanya kurang enak. Saya tetap. Tapi kompensasinya saya ada banyak. Jalan dari atas turun naik ke gunung, jadi ada sedikit kebakaran yang ada di jalan. Saya selalu usahakan supaya paling nggak 1 jam pagi, ada kalanya malam juga 1 jam untuk olahraga. Ya, ini harus dimatikan dulu ini tentunya. Harus kita pelihara dan jaga. Makan juga saya makan dengan teratur. Kondisi karena usia makin, ya metabolismenya sudah bukan kayak usia semuda lagi. Umur sih memang belum tua benar, tapi semangat harus tetap semangat yang luar biasa. Belum 60, tapi sudah dekat. Kalau jam kan sudah bukan jam 6 lagi, sudah lewat jam 6, sudah masuk malam. Tapi tetap harus dijaga, dirawat. Tadi sudah agak ngantuk sedikit capek, ya sebelum naik mimbar nanti terlalu lesu, tampak ngantuk capek, ya ke atas dulu cuci muka dulu sedikit, baru naik lagi. Harus semua kita persiapkan, tidak begitu saja. Memang seolah-olah kelihatannya saya naik mimbar, bahkan ada kalanya nggak pernah makan, nggak buka firman lagi. Kata siapa? Tapi tidak pernah sehari pun saya melewatkan mata saya, badan secapek apapun tertidur, tanpa dengan komitmen saya membaca, merenungkan, meyakini firman Tuhan dan berkomunikasi dengan Tuhan hari lepas hari, dan tidak ada apapun yang masuk dalam tubuh saya tanpa saya berdoa, mau dalam keadaan pacaran apapun juga dan sebagainya. Itu merupakan harga mati yang tidak bisa di situasi kondisi apapun. Saya belajar mendisiplinkan diri saya. Saya belajar mengatur dengan baik, sebab kita diberi kuasa. Kita harus pelihara tubuh ini. Tuhan berikan, titipkan bagi saudara saya. Tapi kalau kita terlantarkan, kita tidak menghargai, yang memberi akan kecewa.
yang tidak akan tambah-tambahkan. Firman Tuhan kata Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya akan tambahkan. Itu Tuhan yang berfirman. Anda mau ditambahkan segala-galanya, tapi yang Dia perintahkan, Dia inginkan, saya lakukan, kerjakan. Kita nggak mau lakukan, kerjakan, perbuat. Semua ingin diberkati, tapi firman Tuhan katakan kunci salah satu, Anda genapkan firman Tuhan untuk diberkati. Ini firman Tuhan yang bersabda 1 Petrus 3 ayat 9b. 1 Petrus 3 ayat 9b, hendaklah kamu memberkati. Ada anjuran, ada perintah, tapi Tuhan tidak memaksakan pilihan. Ada persoalan, hendaklah, dianjurkan, diinginkan, didambakan, dirindukan. Hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil untuk apa? Memperoleh berkat. Itu firman Tuhan. Karena untuk itulah kamu dipanggil untuk memperoleh berkat. Tapi Tuhan inginkan dan bahkan Tuhan sedang menguji saudara saya. Hendaklah kamu memberkati. Masihkah hati kita melekat dengan segala sesuatu bahkan yang Tuhan titipkan, yang ada saya bisa nikmati? Tuhan tidak larang, tapi jangan hatimu melekat. Matius 6 ayat 21, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ejar lama, di mana hartamu berada, di situ hatimu melekat. Tuhan masih melihat, masihkah anak saya melekat dengan hatimu? Dan kalau hatimu melekat dengan Tuhan sebagai jemaat Tuhan yang luar biasa, Mazmur 91 ayat 14, apabila hatimu melekat denganku, aku akan luputkan saudara saya, janji firman Tuhan. Dia luputkan dan membentengi saudara saya. Dia mengenal nama Tuhan. Kalau kita mengenal nama Tuhan, konsekuensi hatimu harus melekat dengan Tuhan. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Meluputkan tentu kita tahu bahasa ini, dari hal-hal yang kita tidak inginkan, dari hal para bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit, keterpurukan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, kerugian, kematian sekalipun di luar keinginan Tuhan. Aku akan membentenginya. Sebab apa? Ia mengenal namaku besar, nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kalau Anda mengenal nama Dia, tidak ada lain pilihan. Hatimu harus melekat dengan Tuhan, tidak melekat dengan apapun juga. Semua itu adalah titipan untuk menguji Anda dan saya. Dan kalau Anda tahu waktu Anda diberkati untuk kembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan, Tuhan tidak akan pernah kekurangan akal dengan cara apapun, maka Dia terus akan tambah-tambah. Karena Dia tahu ini dapat menjadi kawan sekerja Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 9. Dan dambaanku, kerinduanku seluruh para pekerja jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan kata 1 Korintus 3 ayat 9, kita menjadi kawan sekerja Tuhan. Dan menjadi kawan sekerja Tuhan, Dia tidak menjadikan anak saya jadi sebagai kawan sekerja, bahkan Dia menjadikan anak saya partner Tuhan. Kepada, maaf kata, orang yang bekerja pada saudara saya, kita suruh ibu-ibu ke pasar saja kepada pembantu. Ya, Anda bisa memerintahkan dia pergi ke pasar dengan membawa daftar list yang harus dibelanjakan untuk 1 minggu, 1 bulan dan sebagainya, boleh-boleh saja. Tapi enggak dengan begitu dan katakan ini bawa ke pasar, dan katakan ini ibu menteri katakan, ibu presiden katakan, ibu pengumuman katakan, ibu dari para pengusaha besar katakan, ini daftar, tolong siapkan semua, saya akan bawa untuk kebutuhan sebulan. Dan boleh saja disiapkan, mereka katakan mana uang dari apa sesuai dengan daftar yang ada, sesuai dengan bond yang ada, transinya dengan nilai itu. Anda tidak bisa menyebut nama dari siapapun Anda bekerja di tempat itu, akan jadi jaminan tidak akan diberikan. Mereka katakan ini pasti orang yang tidak waras. Begitupun Tuhan dan Juru Selamat saudara saya, yang mempercayakan saudara saya, Dia rindu melengkapi, mengenapkan anak saya sebagai kawan sekerja Tuhan. Tuhan juga mencukupkan segala sesuatu untuk melalui hidup saudara saya. Nama Tuhan dan kemuliaan. Dan gereja Tuhan akan panggil untuk anak saya seperti yang kita lakukan setiap bulan di tempat ini. Kamu nilai, memang mungkin buat yang lain tidak berat, begitu berat, tapi buat kami cukup berat. Sebab cukup buat kami cukup besar. Memang mungkin belum berbicara ratusan miliar,
Tapi 2 tahun yang lalu saja, dan mereka tuh udah sekitar 30 ribu, nggak tahu sekarang. Yang kita berikan, yang rasanya mungkin nggak, masih segitu banyaknya dari sekian ribu, mungkin yang hadirnya sekian ratus orang, paling banyak mungkin 300-400 orang dari 2.000 yang ada. Ada tidak, tapi tidak pernah. Setiap bulan anak saya, setiap minggu kita masih tetap bisa memberi makan orang-orang yang nggak tahu. Saya sendiri nggak pernah, belum pernah saya hadir, tapi saya memberikan kuasa otoritas mandat dan memerintahkan untuk menyiapkan cadangan untuk diberikan, yaitu memberikan makan. Yang hanya saya dapat laporan melalui upload yang diinformasikan, tapi semua itu disiapkan yang terbaik untuk selalu. 2 puasa yang kita sudah lakukan nanti, terus ada 2 puasa ya, itu sudah berapa? Berjalan 21 tahun, Juni tahun 1992. Satu organisasi dari beberapa orang, 2 orang, turunannya berapa gelintir manusia, ya, dan ratusan orang sampai hari ini. Lebih banyak dari denominasi dari gereja luar, hamba bantuan dari luar, itu setiap bulan semua gratis. Tuhan yang menyiapkan melalui gereja ini. Anda hanya membawa diri, niat, kemauan, ada 2 puasa. Jadi berkati saudara saya yang berpuasa saat ini, dengan tujuan ada harga yang kita bayar. Tentu kualitas nilai yang anak saya terima daripada Tuhan sesuai dengan keyakinan kesungguhan dan 2 puasa saudara saya. Itu sekarang berjalan 21 tahun, 92 sampai hari ini. Tidak pernah setiap bulan ada 2 puasa. Itu karena visi yang Tuhan berikan kami laksanakan ke. Kamu pikir buat apa? Itu setiap bulan juga ada cost di situ. Tabloid yang setiap minggu laporan anak-anak cuma biar nggak ada ruginya kan 2 bulan di salon ditinggal. Kalau lagi mau belanja apa, belanja tertinggal kapan? Nanti ada orang baca. Kalau di sini nggak usah, bawa keluar tinggalkan. Anak naik baik baca tinggalkan di depan. Tukang baca mungkin bisa baca. Nanti ada kuasa urapan melalui tulisan yang ada. Mereka mengenal dan tahu Yesus di mana aja. Anda lagi jalan, Anda mau jalan di warung di mana? Ya dia pikir dia buat bungkus, tapi iseng-iseng dia lihat, dia tahu sudah terbaca nama Yesus. Sebab sebelum kedatangan Yesus, Injil harus diberitakan kemana ke seluruh dunia melalui media cetak. Ini setiap minggu puluhan juta. Total Anda tahu, ada kan yang masuk di sini. Udah bagus kalau 15, 20. Ya sekarang nggak pernah sampai 100.000. Nggak menjadi masalah. Ada kan seluruh tempat. Padahal itu kosnya itu nggak kecil. Cetaknya aja udah 2 juta. Setiap minggu. Dari gereja ini ada terus berjalan sekarang. Radio apa artinya? Apa yang kita cari nggak ada. Kemarin saya jadi di Bandung sana, seorang di Bekasi, di mana tujuan tidak lain supaya Injil. Mereka bertanya, Pak, apa maksudnya? Apa motivasinya? Saya minta hikmat dari sebab semua ada FM-nya, ada AM-nya, ada beritanya, ada semua. Kita semua menjangkau. TV sampai sekarang, tapi sudah siap nanti begitu gong dari Komisi 1 DPR bahwa disahkan. Memang sudah disosialisasikan, Anda lihat pemerintah sudah, tapi belum dipakai, belum diketok di DPR. Untuk TV digital kita sudah pegang live EDP. Semua itu tidak begitu saja. Kalau mau dipikir buat apa? Itu kan kos bukan kecil. Tapi di sini 1 jiwa tidak dapat dinilai dengan dunia sekalipun. Yesus lakukan kerjakan perbuatan lalu jalan Via Dolorosa sampai saat dia berkata, Eli Eli lama sabachthani, ya Allah Bapa di surga, kenapa engkau meninggalkan aku? Kenapa engkau memalingkan muka daripada aku? Engkau yang mengutus aku sebagai anak yang tunggal. Allah di dalam Kristus Yesus yang reinkarnasi menjadi manusia, tersalib bagi saudara saya oleh karena dosa saudara saya. Firman Tuhan kata Galatia 3:13, dia menebus saudara saya dari kutuk hukum Taurat dengan cara bagaimana? Dengan cara dia sendiri menjadi terkutuk oleh
oleh karena saudara saya melalui salib, dan dia telah genapkan kalian terbayar lunas sudah salib, sehingga kita adalah orang-orang yang merdeka. Tapi Bapa di surga membayar melalui pribadinya di dalam anaknya Yesus Kristus. Bagi saudara saya, kita terlalu anak. Padahal selesai dalam waktu yang tersingkat, waktu kita berhadapan salib, waktu dimasukkan dalam liang kubur, apa yang akan saya tahu? Sehingga Paulus katakan Filipi 1:1, hidupku adalah Kristus. Jadi selama dia hidup, sedang dia berjumpa dan berkenalan dengan Yesus, tidak ada target goal yang lain, hanya Yesus. Dia katakan mati adalah apa? Keuntungan. Keuntungan. Kenapa keuntungan? Karena dia tahu disitulah nilai yang tidak terkatakan lagi, yang dikatakan 1:1-8b. Dikatakan sukacita yang tak terkatakan. Itulah waktu kita berjumpa muka dengan dia, harus melewati kematian. Dan tidak ada satu siapapun dia. Dia namanya presiden, dia nama rakyat jelata, dia namanya orang baik, dia namanya orang jahat, dia namanya orang bodoh, dia namanya orang pintar, apapun juga, semua satu waktu kelak akan mati. Tidak ada yang tidak. Semua pada akhir. Tapi selama hidup ini, hari ini adalah saya menentukan untuk hari depan saudara saya, dalam perjalanan kehidupan saudara saya. Surga saat ini ada di tangan saudara saya. Tuhan saya berikan mandat itu bagi saudara saya. Anak saya mau tetap pegang tekad untuk kerajaan surga, atau Anda mau lepaskan untuk memilih neraka. Pilihan ada pada saudara saya. Saya perlu sampaikan. Gereja hanya menyampaikan, hanya menginformasikan. Selama ada waktu, nanti jangan sudah waktu terkapar, sudah semua dengan input saat itu baru katakan, kami serahkan suami kami serahkan istri kami serahkan orang tua kami serahkan adik kami, kakak kami, anak kami. Asal sembuh, biarlah dia ada di rumah Tuhan. Jangan sampai pada waktu saat itu baru Anda berkata hal ini. Saat ini Tuhan sedang menang. Saat ini Tuhan tidak menuntut lebih daripada kemampuan saudara saya, karena dia berfirman, aku tidak pernah memberi kemampuan lebih daripada kemampuan saudara saya. 1 Korintus 10:13. Dan percobaan yang salah adalah percobaan yang biasa, yang tidak mampu batas kemampuan saudara saya, sebab Tuhan saudara saya Tuhan yang setia. Tepat pada waktunya dia memberikan solusi jalan keluar. Dan kapan waktunya? Saat ini dia sedang berbicara bagi saudara saya. Saat ini dia sedang mengetok pintu hati saudara saya. Dia mengetok pintu apabila anak saya membuka Wahyu 3:20. Dia akan masuk dan makan dan tinggal bersama saudara saya. Kalau dia masuk, tinggal bersama saudara saya. Di situ ada kebahagiaan, di situ ada sukacita, di situ ada kemenangan, di situ ada keberhasilan, di situ ada keberuntungan, di situ ada kebangkitan, di situ ada masa depan yang luar biasa. Tinggal terpulang saudara saya. Kalau Tuhan menyertai, apa yang anak saya takutkan, kita jalankan saja hidup kita ini. Tapi dia yang ada bersama saudara saya, firman Tuhan kata Roma 8:28, dia akan genapkan. Allah turut bekerja sama di dalam pelayanan yang Tuhan titipkan dalam kehidupanku. Allah turut bekerja sama di dalam kehidupan keluarga. Allah turut bekerja sama di dalam kehidupan anak-anak yang Tuhan titipkan. Allah turut bekerja sama dalam kehidupan anak cucu cicit yang belum ada. Tapi dengan iman saya telah melihat Galatia 2:7. Saya telah melihat Roma 8:28b digenapkan, turut bekerja sama. Allah turut bekerja sama dengan seluruh para pekerja. Dan sidang jemaat Tuhan yang luar biasa di GBI Rahmat Manual Ministry Ciputra, yaitu hidupmu, keluargamu, usahamu, bisnismu, pekerjaanmu, kesehatanmu, pelayananmu, keuangan. Allah turut bekerja sama untuk mendatangkan suatu kebaikan bagi saudara dan saya. Dia mengasihi Tuhan, bukan kecelakaan bagi kita yang mengasihi Tuhan, tapi suatu kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai rencana Tuhan. Pertanyaan, adakah saudara saya saat ini berjalan dalam rencana Tuhan atau tidak? Kalau Anda saya berjalan dalam rancangan-rancangan Tuhan selalu merancangkan sesuatu yang baik. Secara umum dia katakan, jadi aku tahu rancangan apa yang ada padaku. Melalui seluruh jemaat gereja Tuhan yang ada di GBI Rahmat Manual Ministry khususnya di Ciputra saat ini, yaitu rancangan damai sejahtera yang Tuhan titipkan dan berikan dalam hidup keluarga, usaha, bisnis, pekerjaan, kesehatan, keuangan, pelayanan saudara.
cucu saya yang membawa masa depan yang penuh harapan. Masa depan saudara saya penuh harapan. Tidak ada yang kelabu, tidak ada yang semu, tidak ada yang belum tahu. Di dalam Kristus ada saya mempunyai kepastian. Sebab bagi dia, Lukas 1 ayat 37, tidak ada yang mustahil. Dan bagi kita orang percaya harus mengalami dia. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Di dalam Kristus ada kepastian. Surga ya dan amin jadi bagian saudara saya. Keberhasilan, keberuntungan, sukacita di bumi ini menjadi bagian saudara saya. Kita keluar lebih daripada pemenang. Kontrak saudara saya, kita sudah dilahirkan sebagai umat-umat pemenang. Bagaimana bisa dikatakan sebagai umat pemenang? Kenapa kita terus dalam kekalahan? Bukan Tuhan, tapi anak saya keluar dari konteks kehendak keinginan Tuhan. Karena firman Tuhan kata 1 Yohanes 4 ayat 4. Surat 1 Yohanes 4 ayat 4. Tidak tahukah saudara saya bahwa kita asalnya dari Allah? Dan saudara saya, kita disebut apa? Anak-anak apa? Anak-anak Allah. Dan roh yang dia berikan bagi saudara saya bukan roh yang roh kecil, tapi roh yang dia berikan, roh yang luar biasa, roh Kristus yang menyertai hidup saudara saya dalam karya kuasa Roh Kudus. Dan 1 Yohanes 4 ayat 4 yang telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh besar yang ada dalam kamu lebih besar dari roh yang kecil yang ada di dalam dunia. Roh yang lebih besar, roh Kristus yang kita kenal dan ada menyertai saudara saya, itu Roh Kudus yang dikatakan sehingga hari besok saya ada pengharapan. Roma 5 ayat 5 Alkitab berkata pengharapan Anda dan saya tidak mengecewakan. Roma 5 ayat 5a, sebab Roma 5 ayat 5b, sebab kasih Kristus yang Anda saya kenal sudah dicurahkan di hati saudara saya oleh Roh besar, Roh Kudus yang sudah dikaruniakan bagi saudara saya untuk menyatakan satu dari yang saya sampaikan. Roh yang roh besar itu jauh lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia. Itulah saudara. Jadi kita dilahirkan sebagai apa? Umat pemenang. Ini firman Tuhan yang bersabda, firman Tuhan yang berkata bagi saudara saya. Kenapa kita terus menjadi pecundang? Jangan pernah salahkan Tuhan. Tapi kalau pun Tuhan izinkan bangkit. Sebab anak-anak Tuhan masuk ke pasal 27 ayat 24 sekalipun kita terjatuh, kita tidak pernah akan tergeletak sebab tangan Tuhan tetap menopang saudara saya. Selama Mazmur 37 ayat 23, langkah-langkah kaki hidup saudara saya, langkah-langkah perjalanan saudara saya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada-Nya. Sehingga kalau Tuhan menetapkan langkah-langkah hidup saudara saya yang berkenan kepada-Nya, kalipun kita mengalami hal yang tidak menyenangkan, mengalami kerugian, mengalami kekecewaan, mengalami disakitkan, mengalami difitnah dan sebagainya, sekalipun terjadi, tidak akan tertangkap. Dan Anda akan keluar lebih daripada Tuhan. Supaya dengan demikian ada pengalaman dan keramat dan orang lain juga akan lihat. Memang anak-anak Tuhan luar biasa. Dia mengalami hal-hal yang itu, tapi dia benar tetap bisa mengucap syukur. Sebab Sasani Kalimat ayat 14 berkata, bersyukurlah senantiasa di dalam segala sesuatu termasuk kerugian, termasuk hal-hal yang menyakitkan dan sebagainya. Bersyukurlah senantiasa dalam segala sesuatu, sebab itu yang dikerjakan oleh Bapa di surga bagi kita yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan yang juru selamat kita. Jadi intinya, saudara saya, jadilah umat Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati. Silakan saudara-saudara berperilaku darah Yesus. Dan jangan lupa tanggal 20 Juli nanti hari Sabtu ada di tabloid Anda diinformasikan ada donor darah. Sedikit darah Anda sangat berguna bagi orang. Kita tidak tahu, tapi surga mencatat sana. Pemberian Anda, persembahan Anda berupa apapun termasuk darah saudara saya, ya, sangat berguna untuk menyelamatkan, perpanjangan tangan untuk keselamatan orang yang membutuhkan. Melalui saya selalu berupaya usaha
selalu dikatakan, sudah kan, karena umur udah nggak memungkinkan. Tapi saya bilang coba dilihat lagi, dia bisa akhirnya begitu dilihat darah dan sebagainya, tensi dan sebagainya, keadaan kondisi, tetapi mereka tetap masih di sini dan dapat tetap bisa menjadi donornya yang benar. Jadi selama Anda dan saya bisa memilih supaya darah yang baru terus mengalir dari berkat yang baru, begitu ada yang keluar, kembali yang baru yang kita akhirnya masuk dalam kita. Kita siapkan kebenaran kita menerima tubuh dan darah Yesus. Saya mendengar imam pemuji